Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membawakan materi yaitu negosiasi dan keterampilan persuasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Wawan Indrawan Makmur, Muhammad Rehan Fadila, Rijal Imanul Haq Syamsu Alam, Razak Amar Jayadrian. Materi yang akan kami bawakan teknik-teknik negosiasi dalam bisnis, faktor-faktor yang mengaruhi keterampilan persuasif dalam berkomunikasi, strategi untuk keterampilan persuasif dalam berkomunikasi, keterampilan persuasi dalam berkomunikasi untuk mencapai tujuan bisnis. Saya persilahkan Amar Jayadrian baca definisi negosiasi bisnis. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membacakan materi definisi negosiasi dalam bisnis. Negosiasi adalah diskusi di mana dua pihak atau lebih berusaha untuk mencapai kesepakatan melalui tawar-menawar. Dalam negosiasi, masing-masing pihak mencoba membujuk pihak lain untuk setuju sudut pandangnya. Negosiasi melibatkan beberapa pemberi dan menerima, yang berarti satu pihak akan selalu keluar di atas negosiasi. Yang lain, bagaimanapun, harus mengakui bahwa jika konsesi itu nominal, dalam negosiasi bisa bermacam-macam. Mereka dapat mencakup pembicaraan antara pembeli dan penjual, pemberi kerja dan calon karyawan, atau pemerintah dari dua negara atau lebih. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan Rijal Imanul Haq. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tujuan negosiasi dan juga teknik-teknik negosiasi dalam bisnis. Jadi, negosiasi merupakan proses tawar-menawar secara rutin untuk mencapai kesepakatan bersama dengan pihak lainnya. Jadi, negosiasi ini dilakukan demi satu tujuan dalam bisnis. Dan tujuan-tujuannya itu ada 3 poin. Yang pertama, mendapatkan kesamaan pandangan, pengertian, dan juga persetujuan. Poin kedua, itu mendapatkan keluar atau penyelesaian dari masalah-masalah yang dihadapi. Dan kemudian ketiga itu kita mencari keuntungan yang sama bagi masing-masing pihak, atau bisa kita istilahkan win-win. Jadi, negosiasi dalam bisnis ini harus dilakukan dengan baik agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Next. Jadi berikut ini adalah teknik negosiasi yang baik dalam bisnis. Yang pertama itu tidak meminta. Dalam bisnis, dalam kita memulai negosiasi, kita harus tegas dan berpikir untuk menang. Karena itu, kita tidak boleh takut melakukan sesuatu hal yang tidak dipikirkan. Namun, tetap saja kita harus menghormati kepentingan lawan. Yang kedua, kita mendengarkan dengan seksama. Dalam negosiasi, tentu ada permintaan atau penawaran yang disampaikan oleh lawan bicara. Kita harus menghindari memotong pembicaraan lawan, meskipun yang disampaikan itu tidak masuk akal. Kita tidak boleh menyela pembicaraan lawan. Yang ketiga itu kita mengetahui topik dari pihak negosiasi. Jika kita melakukan negosiasi tanpa mengetahui topik dari pihak negosiasi, maka kita tidak akan mencapai tujuan, kita tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Jadi kita harus mencari informasi mengenai apa yang lawan inginkan dan juga apa yang dimiliki oleh lawan. Yang keempat itu strategi. Jadi dalam bisnis kita harus kita dapat meningkatkan kemajuan baik dalam pasar maupun harga. Namun kita tidak selalu mencapai jalan yang kita tidak selalu mencapai kesepakatan dalam bisnis. Jadi kita harus berbagi jika hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Yang kelima, jangan terburu-buru. Kita tidak boleh kehilangan kesabaran sehingga ingin menyelesaikan proses dengan secepat mungkin. Karena ketika kita berburu maka akan membuat kesalahan dan juga keputusan yang salah. Kemudian, target yang tinggi. Kita harus selalu menaruh target yang tinggi agar kita bisa melakukan rasa optimis dalam
Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan Raihan Fadila. Baik, strategi negosiasi. Berikut adalah beberapa strategi negosiasi yang umum digunakan dalam konteks bisnis. Yang pertama, strategi win-win atau kemenangan bersama. Tujuan utama dari strategi ini adalah mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Fokus pada kolaborasi, bukan persaingan, mengidentifikasi kepentingan bersama dan mencari untuk memaksimalkan nilai bagi semua pihak. Yang kedua, strategi kompetitif atau kemenangan sendiri. Dalam situasi tertentu, negosiasi mungkin lebih tertarik pada kemenangan pribadi daripada kemenangan bersama. Strategi ini menekankan pada mencapai keunggulan atas pihak lain dalam negosiasi. Yang ketiga, strategi kompromi. Dalam strategi ini, pihak-pihak yang terlibat bersedia untuk mengorbankan beberapa kepentingan mereka dan kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak. Strategi ini mencapai titik tengah atau solusi yang setengah-setengah untuk menghindari konflik lebih lanjut. Yang keempat, strategi persuasi. Strategi ini bertujuan untuk mencoba mempengaruhi pihak lain dengan argumen dan bukti yang kuat dan berfokus pada meyakinkan pihak lain bahwa kesepakatan yang diusulkan adalah pilihan terbaik. Yang kelima, strategi pemaksaan. Dalam situasi tertentu, pihak yang bernegosiasi mungkin menggunakan tekanan atau ancaman demi mencapai tujuan mereka. Ancaman tersebut misalnya mengakhiri kemitraan atau mengambil tindakan hukum jika kesepakatan tidak tercapai. Yang keenam, strategi terbuka. Seperti namanya, strategi ini mengedepankan komunikasi yang jujur dan transparan antar semua pihak dengan cara mengungkapkan semua informasi relevan dengan tulus untuk menciptakan suasana kepercayaan. Yang ketujuh, strategi taktis. Strategi ini menerapkan taktik-taktik spesifik selama negosiasi, seperti memasang tawaran awal yang tinggi atau rendah, mengajukan pertanyaan yang cerdas, atau menggunakan jeda diam untuk mempengaruhi hasil negosiasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan Amar Jayadrian. Baiklah, bagian D, keterampilan persuasi dalam berkomunikasi untuk mencapai tujuan bisnis. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seorang hingga bertindak sesuatu dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Dalam bisnis, keterampilan persuasi sangat penting untuk mencapai tujuan bisnis. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif agar berhasil yaitu pesan yang pemilihan kata yang tepat, penggunaan bahasa tubuh yang tepat, dan akan dalam komunikasi persuasif yaitu penyajian fakta yang jujur, terorganisir dengan baik, di mana seorang dapat memilih untuk bertindak. Beberapa strategi komunikasi persuasif yang efektif dalam dunia kerja adalah next. Kenali perilaku lawan bicara. Terdapat 4 fungsi dari komunikasi di dalam bisnis yaitu memberi informasi, memberikan persuasi, dan melakukan kolaborasi, dan melakukan integrasi dengan klien. Tujuan dari komunikasi dalam bisnis adalah untuk memberikan informasi, meyakinkan maupun membujuk, melakukan kolaborasi, dan melakukan integrasi dengan audiens. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan Wawan Irawan Makmur. Oke, baik, terima kasih. Apa saja keterampilan komunikasi modern yang harus dikuasai seseorang agar dapat mencapai tujuannya dalam bisnis? Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara pengirim dan penerima dengan menggunakan media tulis, lisan, ataupun visual.
Jadi apa saja keterampilan komunikasi modern yang harus dikuasai? Next. Jadi ada beberapa keterampilan komunikasi modern. Yang pertama itu mengenali kebutuhan informasi. Pengenalan kebutuhan informasi adalah langkah awal yang mutlak diperlakukan sebelum mencarinya. Sumber informasi yang dapat diandalkan untuk kebutuhan itu perlu dicari secara efisien. Terus yang kedua, mengatur informasi dan ide secara logis dan lengkap. Informasi dirangkai menjadi ide yang logis dan lengkap. Luapan informasi kadang membuat orang kehilangan fokus dan teralihkan dari tujuan awal. Keteraturan informasi ini akan memudahkan proses pematangan ide berdasarkan informasi yang ada. Terus yang ketiga, menyampaikan ide secara koheren dan persuasif. Jadi yang ketiga ini, seberapapun briliannya suatu ide, ide tersebut kurang berguna jika tidak dapat disampaikan secara koheren dan persuasif. Persuasi yang koheren memudahkan penerimaan ide dalam suatu presentasi. Yang keempat, menyimak secara aktif. Jadi yang keempat ini, menyimak sebagai keterampilan pasif lisan, kerap luput dari perhatian. Misalnya menyimak sebelum berbicara dalam suatu rapat. Asupan yang nantinya akan diolah menjadi bahan komunikasi yang aktif. Keterampilannya menyimak diperlukan adalah menyimak secara aktif. Terus yang kelima, berkomunikasi dengan berbagai kalangan orang. Komunikator yang baik dapat berkomunikasi dengan orang yang berbagai latar belakang dan juga pengalaman dan media komunikasi. Keterampilan untuk menentukan cara berkomunikasi menjadi kunci sukses penyampaian pesan. Next. Yang keenam, menggunakan teknologi komunikasi secara efektif dan efisien. Perkembangan teknologi komunikasi menuntut penguasaan terus-menerus terhadap teknologi baru, melainkan pemakaiannya untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan sumber daya yang optimal. Terus yang ketujuh, menggunakan bahasa berstandar tinggi. Bahasa tidak hanya digunakan untuk menyampaikan pesan, tetapi juga untuk menunjukkan mutu seorang komunikator. Baik artinya sesuai konteks, yaitu dengan siapa dan dalam lingkungan apa bahasa yang diterapkan. Benar artinya sesuai kaidah, yaitu standar ejaan, tata bahasa, dan aspek lain bahasa. Terus selanjutnya, bersikap santun dan etis. Kesantunan dan etika melancarkan komunikasi bisnis. Juga pesan lebih jadi mudah diterima saat disampaikan dengan menjunjung prinsip kesantunan. Jadi etika bisnis menimbulkan rasa saling menghormati yang berpengaruh besar terhadap kemudahan penerimaan pesan. Yang ke-9, mengelola waktu dan sumber daya secara efisien. Mengelola waktu sumber daya secara efisien, jadi waktu adalah uang. Demikian ungkapan yang kerap didengar. Setiap hari kita bergulat untuk memanfaatkan waktu dan sumber daya terbatas yang dimiliki untuk berbagai keperluan. Misalnya mencari informasi dan menyampaikan ide harus dikelola dengan efisien. Terus yang terakhir, berpikir kritis. Jadi informasi tidak dapat langsung ditelan mentah. Evaluasi informasi secara menyeluruh dan objektif harus dilakukan agar dapat menghasilkan simpulan yang logis. Di sinilah peran pemikiran kritis. Berpikir kritis didefinisikan secara sederhana sebagai analisis fakta untuk membentuk penilaian. Proses ini kompleks dan memerlukan berbagai keterampilan lainnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi dibacanya hasil kerja kelompok kami, dan kita dapat simpulkan negosiasi adalah diskusi di mana dua pihak atau lebih berusaha untuk mencapai kesepakatan melalui tawar-menawar.
Dalam negosiasi masing-masing, pihak mencoba membujuk pihak lain untuk setuju dengan sudut pandangnya. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar secara berunding untuk mencapai kesepakatan bersama dengan pihak lainnya. Dalam bisnis, keterampilan persuasi sangat penting untuk mencapai tujuan bisnis. Keterampilan persuasi menjadi kunci dalam mencapai tujuan bisnis karena mampu untuk meyakinkan dan memengaruhi tujuan bisnis keterampilan karena mampu untuk meyakinkan dan mengaruhi orang lain dapat membuka pintu peluang, membangun kemitraan yang kuat, dan mendapatkan dukungan yang diperlakukan. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, persuasi memainkan peran vital dalam menjual ide, produk, atau layanan. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi komunikasi persuasif agar berhasil yaitu pesan yang jelas, pemilihan kata yang tepat, penggunaan bahasa tubuh yang tepat, dan pesan yang jelas, pemilihan kata yang tepat, penggunaan bahasa tubuh yang tepat, dan kepercayaan diri. Dan 10 keterampilan komunikasi yang diharapkan dari seseorang profesional untuk karir dan bisnis mereka adalah sebagai berikut. Mengenali kebutuhan informasi, mengatur informasi dan ide secara logis dan lengkap, menyampaikan ide secara koheren dan persuasif, menyimak secara aktif, berkomunikasi dengan berbagai kalangan orang, memakai teknologi komunikasi secara efektif dan efisien, menggunakan bahasa berstandar tinggi, bersikap santun dan etis, mengelola waktu dan sumber daya secara efisien, berpikir kritis. Saran: negosiasi adalah seni yang memerlukan keterampilan dan strategi yang baik. Pertama, persiapkan dirimu dengan informasi sebanyak mungkin tentang situasi, lawan bicara, dan tujuanmu. Kemudian jangan lupa untuk mendengarkan dengan seksama. Selain itu, tentukan batas dan prioritasmu sebelum masuk ke dalam negosiasi. Punya alternatif atau rencana cadangan juga saat membantu jika suatu saat perlu melibatkan pihak lain, pilihan lain. Selama berbicara, gunakan bahasa tubuh yang positif dan tegas. Dan untuk persuasi, hal ini memang keterampilan yang sangat berharga dalam berkomunikasi. Selanjutnya, fokuslah pada kejelasan dan ketepatan pesanmu. Jangan lupa untuk menunjukkan kepercayaan diri, postur tubuh yang baik, kontak mata yang menatap, dan suara yang jelas dapat meningkatkan daya persuasimu. Terakhir, berikan ruang bagi pertanyaan dan diskusi. Orang cenderung lebih terbuka terhadap ide atau saran ketika mereka merasa terlibat dalam proses komunikasimu. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil dari kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.